Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rifana Indrasari, Nadia Farha, Muhammad Iqbalun Naji, Zaskia Aulia, Salnia, Farin Feradita, dan juga Naila Imro'atus Sholihah akan menjelaskan tentang penyakit kelamin gonore. Definisi dari gonore merupakan salah satu infeksi menular seksual di mana penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. Sebutan lain penyakit ini adalah kencing nanah, dan biasanya penyakit ini menyerang selaput lendir, mukos, mata, anus, dan beberapa organ tubuh lainnya. Etiologi penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum, tenggorokan, dan bagian putih mata atau konjungtiva. Neisseria gonorrhoeae merupakan kuman kokus gram negatif berukuran 0,6 sampai 1,5 mikrometer, berbentuk Diplococcus seperti biji kopi dengan sisi yang datar berhadap-hadapan. Terminologi gonorea atau sering disebut kencing nanah merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual akibat berganti-ganti pasangan yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini mampu menginfeksi pria maupun wanita. Pada pria, gejala akan sangat terasa berupa rasa sakit yang teramat sangat hingga rasa terbakar saat buang air kecil yang disertai dengan nanah, namun pada wanita gejala terkadang tidak terlihat. Epidemiologi. Di dunia, penyakit gonorea merupakan penyakit menular seksual akibat bakteri dengan jumlah terbanyak. Penyakit gonorea dapat menyerang semua usia. Infeksi tertinggi pada wanita berusia antara 15-19 tahun, pada laki-laki berusia antara 20-24 tahun, dan pada laki-laki yang berhubungan seksual sesama jenis. Kebanyakan negara tidak mengetahui angka prevalensi gonorea yang sebenarnya, dikarenakan survei dan pencatatan yang kurang baik. Tetapi didapatkan bahwa angka tertinggi penyakit gonorea dan komplikasinya ditemukan di negara-negara berkembang. Patofisiologi gonococci menyerang membran selaput lendir dari saluran genitourinaria mata, rektum, dan tenggorokan, menghasilkan nanah akut yang mengarah ke invasi jaringan. Hal yang diikuti dengan invasi kronis dan fibrosis. Pada pria, biasanya terjadi peradangan uretra nanah berwarna kuning dan kental, disertai rasa sakit ketika kencing. Infeksi uretral pada pria dapat menjadi penyakit tanpa gejala. Pada wanita, infeksi primer terjadi di endoservix dan menyebar ke uretra dan vagina, meningkatkan sekresi cairan mukopurulen. Ini dapat berkembang ke tuba uretina, menyebabkan salpinitis, fibrosis, dan obliterasi tuba. Bakterimia yang disebabkan oleh gonococci mengarah pada lesi kulit, terutama papula dan patula yang hemoragis, yang terdapat pada tangan, lengan, kaki, dan tenosinovitis dan artritis bernanah yang biasanya terjadi pada lutut, pergelangan kaki, dan tangan. Endokarditis yang disebabkan oleh gonococci kurang dikenal, namun merupakan infeksi yang cukup parah. Gonococci kadang dapat menyebabkan meningitis dan infeksi pada mata orang dewasa. Penyebab tersebut memiliki manifestasi yang sama dengan yang disebabkan oleh meningococci. Gonococci yang menyebabkan infeksi lokal sering pekat terhadap serum, tetapi relatif resisten terhadap obat antimikroba. Sebaliknya, gonococci yang masuk ke dalam aliran darah
dan menyebabkan infeksi yang menyebar, biasanya resisten terhadap serum, tetapi peka terhadap penisilin dan obat antimikroba lainnya, serta berasal dari auksotip yang memerlukan arginin, heposantin, dan urasil untuk pertumbuhannya. Diagnosis gonorea. Beberapa macam pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi Neisseria gonorea adalah 1. Pemeriksaan langsung dengan pewarnaan gram. Tampak kuman lokus berpasang-pasangan terletak di dalam dan di luar sel darah putih atau bisa disebut polimorfonuklear. Pemeriksaan ini berguna terutama pada kasus gonore yang bersifat simptomatis. Kedua, pembiakan dengan pembenihan Thayer Martin. Akan tampak koloni berwarna putih keabuan, mengkilap, dan cembung. Pembiakan dengan media kultur ini sangat perlu, terutama pada kasus-kasus yang bersifat simptomatis. Yang ketiga adalah enzim imunoasai, merupakan cara deteksi antigen gonokokus dari sekret genital. Namun, sensitivitasnya masih lebih rendah dari metode kultur. 4. Polymerase chain reaction atau PCR. Identifikasi gonokokus dengan PCR saat ini telah banyak digunakan di beberapa negara maju dengan banyak sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, bahkan dapat digunakan dari sampel urin. Tanda dan gejala. Pada pria, sekali kontak dengan wanita yang sudah terinfeksi, 25% akan terkena uretritis gonorea dan 80% berupa uretritis akut. Setelah masa tunas yang berlangsung antara 2-10 hari, penderita mengeluh nyeri dan panas pada waktu kencing, yang kemudian diikuti keluarnya nanah kental berwarna kuning kehijauan. Pada wanita, gejala uretritis ringan atau bahkan tidak ada, karena uretra pada wanita selain pendek juga kontak pertama pada serviks, sehingga gejala yang menonjol berupa servisitis dengan keluhan berupa keputihan, nyeri panggul, dan abdomen. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Itu pemberian GE, komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai manajemen seks partner, di mana pasangan seks harus mendapatkan penanganan berupa tes diagnosis, dan jika pasangan seks juga mengalami infeksi positif, maka harus mendapatkan pengobatan dan konseling mengenai gonorea. Ini menurut Beginel dan Onemo 2014. Selanjutnya, untuk terapi farmakologi, pengobatan dalam mengatasi infeksi gonorea lebih sering menggunakan terapi single dose dengan tujuan untuk mengatasi kepatuhan pasien dalam pengobatan. Obat pilihan yang dapat digunakan yaitu cefalosporin generasi ketiga, salah satunya ceftriaxone, diberikan dengan cara intramuskular dengan dosis 500 mg dikombinasi dengan azitromisin 2 gram sebagai single oral dose. Selain ceftriaxone, terdapat beberapa antibiotik yang dapat dipilih dan memberikan efek yang cukup baik, antara lain ciprofloxacin, ofloxacin, enoxacin, cefixime 400 mg oral, dan spektinomisin 2 gram. Lalu, terapi yang direkomendasikan untuk pasien yang hamil dan menyusui adalah dengan penggunaan ceftriaxone 500 mg intramuskular sebagai dosis tunggal, atau dengan regimen alternatif yang menggunakan spektinomisin 2 gram intramuskular sebagai dosis tunggal. Sedangkan penggunaan azitromisin pada ibu hamil belum mendapatkan konfirmasi tentang keamanan penggunaan. Tapi untuk ibu hamil dan menyusui dilarang untuk menggunakan antibiotik fluoroquinolone dan tetracycline. Lalu, mengatasi gonorea pada anak dapat diberikan penisilin prokain dengan dosis 100.000 unit per kilogram berat badan dengan dikombinasi probenecid 25 gram per kilogram berat badan. Tetapi terdapat beberapa pilihan terapi yang dapat dipilih untuk terapi gonorea pada anak-anak, yaitu dengan penggunaan ampicillin 50 mg per kilogram berat badan dengan kombinasi probenecid dengan dosis yang sama dengan penggunaan penisilin, yaitu 25 gram per kilogram berat badan. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.